Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Majalisun Nabawiyah malam ke-6. Saya ingin masuk malam ke-6 ini ke pembahasan masalah ihtifal, perayaan Maulid yang banyak dilakukan umat Islam di bulan Maulid. Sebetulnya tidak perlu dibahas lagi ya, sudah terlalu banyak kelompok sayap kanan yang sahih, yang mengamalkan Maulid Nabi. Dalilnya udah dari ujung ke ujung, udah nggak perlu ditambah. Terlalu banyak, mulai dari orang sedang, alim sampai alamah, sampai ulama kelas dunia, semua sudah membahas. Jadi tinggal otak aja, otak dan akal orang yang masih belum paham. Kan ada macam-macam ya, ada orang kosong, dia bingung. Kelompok sayap kiri bilang haram, syirik, bid'ah, ila akhirih. Sayap kanan bilang mulai dari yang wajib sampai mubah, sampai sunnah, macam-macam. Kalau banyak sih banyakan sayap kanan. Jadi orang yang masih kosong ini bingung, ini mana yang benar. Tinggal pakai otaknya aja, dengarkan dua-duanya, alasannya apa. Tapi tolong kalau yang orang masih kosong jangan nanggung, cari pemahamannya dari yang alama sekali, kelas-kelas Habib Umar bin Hafid, Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Ali Jum'ah, orang-orang yang papan atas, yang dari zaman kita, yang dari zaman dulu. Boleh. Kalau cara saya berpikir itu paling enak kita masuk di ini loh, ma ra'ahul muslimun hasanan fa wa indallahi hasanun. Artinya lan tajtami'a ummati ala dhalalatin abada. Dalil itu bahwa umat Nabi mayoritas tidak akan tersesat. Jadi silakan Anda cari aja sendiri. Sekarang ada internet, cari coba. Dari mulai awal muncul Maulid itu kan, kalau secara perayaan ya, secara perayaan memang nanti kita bahas pelan-pelan. Secara perayaan seperti yang kita lihat zaman kita kan baru muncul ba'dal quruni tsalatsa, setelah 3 masa Rasul, sahabat, tabi'in belum ada. Nanti kita lihat di babnya khilaf tentang awal Maulid itu di zaman siapa. Kalau yang dipakai oleh Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, beliau memilih pendapat bahwa awal Maulid di zaman Al-Malikul Mudzaffar. Nah, boleh lewat situ aja. Mulai zaman Al-Malikul Mudzaffar, cari di Yaman berapa yang bikin Maulid. Kemudian di mana lagi bikin daftar gitu, Haramain, selain kelompok Wahabi ya. Kemudian di daerah Maghrib dan lain-lain. Udah, nanti ketemunya paling 10% gak nyampe dia nanti Maulid di seluruh dunia itu. Udah jelas bahwa mu'dhamul ummah mengadakan perayaan Maulid. Ini yang saya maksud perayaan Maulid pakai baca, artinya pakai rawi, pakai baca, menceritakan tentang riwayat Nabi, lahir di mana, ada mahalul qiyam. Ini yang saya maksud. Adapun bimakna menghormati dan mensyukuri wiladatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zaman Nabi, ya sudah ada. Nabi sendiri puasa Senin karena syukur beliau lahir yaumul Itsnin dan lain-lain. Itu sudah bisa bermakna mengadakan peringatan Maulid.
Eh, Lalu orang yang kosong ini coba mempelajari betul. Ada yang begini lagi saya dengar tuh, mau maulid tapi tidak mau mahalul qiyam. Nggak usah saya sebut orang dan kelompoknya. Ini lumayan ini. Tidak mau mahalul qiyam tapi sudah mau mengadakan maulid. Berarti dia hanya belum memahami tentang ruh. Nah, silakan pelajari tentang ar-ruh. Pemahaman-pemahaman bahwa ruhnya orang mati itu di barzah apa bisa ke alam kita, itu cari aja itu. Kalau nanti sudah terbuka, faham betul bahwa ruh wali saja bisa kemana-mana, ya apalagi ruh Rasulullah SAW. Ini sudah zen ini. Menurut saya sudah hidayat, sudah tinggal dikit lagi sempurna. Sebab dia telah faham bahwa merayakan hari ulang tahun istri tercintanya saja boleh, baik, bagus. Hari ulang tahun anak-anak yang dia sayangi bagus, kawan-kawan kerabat dia hadiri maulid, giliran Nabi Muhammad, anti ini otaknya di mana? Ini udah cakep ini deh. Tinggal silahkan cari guru yang ahli urusan babur ruh, pahami betul ruh itu apa. Ada ruhul muslim biasa, ada ruhul kufar, ada ruhul mu'min, ada ruhul salihin, ada arwahul awliya, ada arwahul anbiya mursalin, ada ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau sudah beriman bahwa ruh itu memang bisa mendatangi orang-orang yang masih di alam dunia, udah dapat iman itu, jalur pemahamannya bagaimana, sudah futuh, tinggal dinaikkan. Fa kaifa bi ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketemu jawabnya, natijahnya bahwa ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghadiri maulid-maulid kapanpun, dimanapun, mau pagi, siang, sore, malam, orang baca mahalul qiyam di tempat-tempat yang berbeda, keseluruhannya dihadiri ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang saya kiri, yang anti betul, saya nggak bisa. Saya membayangkan saya jadi mereka gitu. Saya bayangkan saya jadi kelompok anti maulid, kelompok Wahabi. Lalu saya berpikir, maulid haram. Ini jalur berpikirnya bagaimana ini? Al-farahu bi wiladati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat mencintai Nabi. Ini gimana ceritanya, naudzubillah bagaimana ini? Tapi Allah yatawalla hudakum, al-hidayah biyadillah. Dan sangat jarang saya dengar orang yang terdidik dari kecil anti maulid, di keluarga anti maulid, handai tolannya anti maulid, sahabat-sahabatnya anti maulid, dia sadar. Jarang itu saya dengar, tapi masih bisa. Mudah-mudahan Allah memberikan futuh. Ini di buku Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, nama kitabnya Haul al-Ihtifal bi Dzikr al-Maulid an-Nabawi Syarif. Itu di muqaddimahnya beliau sampai kalam begini. Ini saya nukil sedikit kalamnya. Faqad kathura al-kalam an hukm al-ihtifal bil Maulid an-Nabawi. Terlalu banyak orang berbicara tentang hukum mengadakan perayaan Maulid. Apa kata beliau? Wa ma kuntu awaddu an aktuba syai'an fi hadzal mawdu' wa dzalika li anna ma shaghala dhihni wa dhihni al-uqala min al-muslimin al-yawm huwa akbar min hadhihi al-qadhiyah. Saya tidak menduga bahwa saya akan mengarang tentang urusan ini, sebab yang menyibukkan pikiran saya, akal saya, dan akal orang-orang yang berakal dari umat Islam masih banyak masalah-masalah yang lebih penting dari urusan ini. Sehingga saya terjemah aja untuk menyingkat waktu, sehingga tiap tahun
ketika datang musim Maulid Nabi, orang-orang kalau diajak ngomong tentang hukum Maulid, yang muncul malan nas, bosan orang. Itu lagi, bid'ah lagi, haram lagi. Ya mau diapa-apakan. Coba lihat fi'lullah. Allah Subhanahu wa taala kan selalu berbicara dengan ayat kauniyah, kejadian-kejadian. Coba renungkan. Semakin dahsyat serangan tentang Maulid, tambah ramai, tambah besar. Siapa yang meramaikan? Allah. Allahu Azza wa Jalla yang membuka qulub makfulah, hati-hati yang tertutup dari kelompok yang kosong-kosong ini, yang asalnya belum ngerti apa-apa, dengan cara yang aneh-aneh. Saya tidak bisa terlalu vulgar berbicara di sini. Kalau ngobrol sih saya berani ngomong. Cara Allah Ta'ala yang kita lihat, kita renungkan, kita pikirkan. Cara Allah membuka hingga Maulid ini masuk kemana-mana. Mulai dari gedung sampai rumah yang paling tidak bagus, bikin Maulid. Dari masjid paling mewah sampai langgar yang paling biasa, ada Maulid. Kantor-kantor sampai ada yang udah masuk, saya dengar ke hotel-hotel. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kan harusnya dipikir, oh Allah Ta'ala ternyata semakin ditentang Maulid sama Allah, semakin difutuh, semakin dibuka. Tapi dasar orang jauh dari hidayat, prinsipnya nanti beda lagi. Kita harus tetap memerangi ahlul bid'ah, meskipun semakin ramai, semakin banyak. Lah, ini kemana lagi jalur nazarnya ini? Jalur berpikirnya kemana lagi ini? Coba pahami, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Renungkan lagi, lan tajtami'a ummati ala dhalalatin abada. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan selama-lamanya. Makna Allah Ta'ala yahmil ummah. Allah Ta'ala yahmi mu'zamal ummah. Mayoritas umat Islam, pikiran mereka akan disatukan untuk menemukan kebenaran. Ini sudah Allah Ta'ala yang mau begitu. Qadar Allah Ta'ala memang seperti itu. Sesat tidak sesat itu kan berasal dari pikiran kan. Dari pikiran, jadi pemahaman, masuk ke hati, dijadikan prinsip hidup, dijadikan akidah kehidupan. Nah, ini yang jaga Allah. Allah yahmi afkaral muslimin daripada ijtima' ala dhalalah. Nah, ternyata dalam urusan al-ihtifalu bi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mayoritas membuka hati, membuka pikiran. Bahkan tambah ke sini semakin banyak yang membuat maulid 40 hari, 100 hari. Ada yang malah zaman Syekhuna Abu Yahya malah tiap pagi itu. Sebelum ada 40, sebelum ada adat 100 hari. Syekhuna Abu Yahya daiman, kullu subah. Dan lain-lain masyayikhuna alladzina yagra'una maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumiyan. Bukan usbu'iyan, bukan syahriyan, bukan sanawiyan, tapi yaumiyan. Karena memahami bahwa ta'zimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hatmun lazim, wajib. Hormat Nabi itu harus. Maulid ini hanya salah satu cara kita ta'zim, ihtiram kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak cara lain. Ini salah satu. Harus dipertahankan ini. Alal agal, ala madhabi al-imamain, al-ustadz al-imam, al-imam al-habbar, alal agal seminggu 1 kali. Setiap Lailatul Jum'ah nagra'u maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Masih dari kitab yang sama, Syed Muhammad bin Ali al-Maliki. Pembahasan pertama tentang siapakah yang pertama kali mengadakan maulid.
awalul muhtafilina bil maulidin nabawi. Inna awalal muhtafilina bil maulidi huwa sahibul maulid wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa fil hadits as-sahih alladhi rawahu Muslim lamma su'ila an siyami yaumil itsnain qala dzaka yaumun wulidtu fihi fa hadza as-sahhu wa asrahu nassin fi masyru'iyyatil ihtifal bil maulidin nabawiyyi syarif. Artinya yang pertama kali mengadakan perayaan maulid adalah pemilik maulid itu sendiri. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, qala dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari aku dilahirkan. Artinya Nabi memuasai hari kelahirannya sendiri. Tujuannya apa? Menghormati ciptaan Allah, diri beliau sendiri itu yang diciptakan Allah sebagai nabiyyun wa rasulun wa dan macam-macam lah. Nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi, beliau hormati itu, beliau syukuri dengan cara berpuasa. Fahadha asahhu wa asrahu nassin. Ini dalil yang paling sahih dan nas yang paling jelas tentang hukum mengadakan perayaan maulid. Ini yang bawah ini terutama buat santri, tolong digaris bawahi. Sebab saya dengar di beberapa rekaman di YouTube itu ada keterangan yang mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah Syiah. Nah, itu ternyata dibantah. Ini udah dari dulu ini karangan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki udah lama ini. Di sini ternyata ada kata-kata begini. Wala yaltafit li qawli man qala inna awwala man ihtafala bihi al-Fatimiyun lianna hadha imma jahlun aw ta'ami 'anil haq. Jangan mengikuti, menengok saja jangan, apalagi mengikuti pendapat yang berkata bahwa yang pertama kali mengadakan maulid adalah Bani Fatimiyah. Itu keliru. Lianna hadza, karena sesungguhnya ini imma jahlun, bisa jadi orang yang berpendapat itu sumbernya dari kebodohan, au ta'ami anil haq. Ta'ami itu pura-pura nggak ngerti padahal tahu, pura-pura nggak paham kalau yang mengadakan perayaan maulid pertama kali adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Itu dalil yang pertama. Dalil kedua, qaulul Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Qala al-Imam al-Hafidh Abu al-Fadl Ahmad bin Hajar al-Asqalani, وقد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه syukran lillahi ta'ala. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diambil istinbat oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Nahnu awla bi Musa minkum. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa qad dhahara, dan telah nampak li bagi aku, mengeluarkan dalil urusan ihtifal bil maulid ini adalah hadis yang thabit di sahihain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah
Kemudian beliau melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa hari Asyura. Fasa'alahum, Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa? Faqalu, mereka menjawab, wa yaumun aghraqallahu fihi Fir'aun. Hari Asyura adalah hari yang Allah menenggelamkan Fir'aun. Wa najja Musa, dan menyelamatkan Musa. Fanahnu, maka kami Yahud, nasumuhu, berpuasa hari Asyura, syukran lillahi ta'ala, karena bersyukur kepada Allah ta'ala. Apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bersyukur tentang keselamatan Nabi Musa dari kalian, ma'syaral Yahud. Fayustafadu, ini renungannya Imam Ibn Hajar ya, nadharnya beliau, tafakkurnya. Maka bisa diambil faedah, satu penjelasan dari kejadian tadi, minhu fi'lu syukri ala ma manna bihi fi yaumin muayyan. Ini yang penting ini, yaumun muayyanun, yaum Asyura. Wa yaumu maulidin nabi yaumun muayyanun. Maka bersyukur di hari-hari yang sudah dipastikan harinya, 12 Rabiul Awal, hari Asyura, dengan cara macam-macam adalah boleh. Dalilnya tadi, nahnu aula bi Musa minkum. Tidak apa-apa bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan berpuasa di hari-hari tertentu, dengan tujuan menampakkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur di yaumun muayyan min isda'i ni'matin au daf'i nikmatin. Untuk urusan apa saja bersyukurnya? Masalah mendapatkan kenikmatan atau menolak bencana. Dan boleh hal itu diulang setiap tahun. Adapun tata cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah kas-sujudi was-siyami was-sadaqati wa tilawatil Qur'an. Boleh memunculkan syukur itu dengan sujud syukur, puasa sunnah, bersedekah, membaca Al-Quran. Wa ayyu ni'matin a'zamu min buruzi hadzal nabiyyi rahmah fi dzalika al-yawm. Apakah ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat munculnya Nabiyyur Rahmah Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ini uraian dari pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pendapat yang kedua, qaulul Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. وقال السيوطي وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقى عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب أقى عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية. فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته. Garis bawah ini. Jadi yang mengajarkan kita untuk mengulang syukur atas lahirnya Nabi adalah Nabi sendiri. Wa tashri'un li ummatihi. Fa yustahabbu lana aidan إظهار الشكر بمولده صلى الله عليه وسلم باجتماع الإخوان وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات.
Imam Suyuti berpendapat beliau punya dalil lain lagi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akikah untuk diri beliau setelah beliau menjadi nabi, padahal beliau tahu bahwa kakek beliau Sayyiduna Abdul Muttalib radhiyallahu an sudah melakukan akikah untuk Nabi pada hari ke-7 kelahiran beliau. Padahal akikah itu lazimnya 1 kali, tapi sama Nabi diulang. Nah, mengulangnya Nabi akikah untuk diri beliau sendiri itu dengan niat bersyukur. Saya ulangi lagi, dengan niat beliau bersyukur Allah Ta'ala telah mewujudkan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Dan satu lagi, mengajarkan umat Nabi, mensyariatkan kepada umat Nabi bahwa mensyukuri kelahiran Nabi boleh diulang. Itu kan sudah ada akikah di zaman Sayyidina Abdul Muttalib. Diulang lagi sama Nabi. Ya, ulang ini maknanya kita boleh mengulang lagi tiap tahun Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat memunculkan syukur karena beliau telah terlahir fi alamid dunya. Caranya bagaimana? Ini Imam Suyuti. Bijtima'il ikhwan, mengumpulkan saudara-saudara seagama, wa it'amit ta'am, memberikan makanan dan lain-lain, min wujuhil gurubat wa idharil masarrat, apa saja asalkan yang dilakukan itu mengandung makna mendekatkan diri kepada Allah dan memunculkan rasa bahagia atas maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, saya sepakat dengan ulama-ulama yang melarang maksiat yang ada di maulid. Itu cocok kalau itu. Boleh. Ijuz. Silahkan, kalau kemaksiatan yang ada di maulid Nabi, itu saya setuju. Hilangkan maksiatnya, teruskan maulidnya. Ada yang memakai musik-musik yang diharamkan, pakai dangdut. Boleh itu hilangkan. Tapi teruskan maulidnya.